through the Sana back to us. Can they finish? Yes, they can. Opens the scoring. Turn, tipped it in behind. Didn't expect him to score from there. Goes lovely, clever pass into him by Witan. That's a great finish from that angle and from that distance. Through here, Witan Sulaiman. Square it. Brilliant. He's given the challenge. Pratama. He's scored out Pratama. Can they finish this? Yes, they can. They're all good now. Oh, what's the score? Untuk menghadapi serangkaian agenda tersebut, Sintayong melakukan sedikit perombakan pada skuad timnas Indonesia senior. Beberapa pemain muda yang rutin dimainkannya akan digeser untuk memperkuat timnas Indonesia U23 di kualifikasi Piala Asia U23 2024. Kemudian Sintayong juga akan lebih fokus mempersiapkan timnas Indonesia U23. Ia juga menunjuk asistennya yakni Choi In-seol untuk memimpin latihan timnas Indonesia senior jelang menghadapi Turkmenistan di laga uji coba pada hari Jumat 8 September tahun ini. Mengapa cara di atas ditempuh Sintayong? Hal ini karena Sintayong berhasrat membawa timnas Indonesia lolos putaran final Piala Asia di 3 kelompok umur berbeda. Sebelumnya pelatih asal Korea Selatan itu sukses mengantarkan timnas Indonesia U20 dan senior lolos putaran final ajang sepak bola tertinggi Asia tersebut. Ini giliran timnas Indonesia U23 yang berkesempatan besar lolos ke putaran Piala Asia U23 tahun 2024. Timnas Indonesia U23 akan berperan sebagai tuan rumah di grup K. Kualifikasi Piala Asia U23 2024 nantinya timnas Indonesia U23 akan berhadapan dengan Taiwan U23 pada 9 September tahun ini dan Turkmenistan U23 pada 12 September 2023. Jika timnas Indonesia U23 menjadi juara grup atau masuk ke dalam 4 runner-up terbaik, maka mereka akan lolos ke putaran final Piala Asia U23 2024 yang digelar di Qatar pada Mei tahun depan. Andai hal ini benar-benar terwujud, maka Sintayong akan menjadi pelatih pertama timnas Indonesia yang sukses mengantarkan timnas Indonesia U23 ke putaran final Piala Asia U23. Sekaligus pelatih pertama yang sukses membawa 3 kelompok usia timnas Indonesia ke Piala Asia. Misi Sintayong bersama timnas Indonesia U23 bukanlah sebatas lolos putaran final Piala Asia tersebut. Melansir laman resmi PSSI, ex-pelatih Korea Selatan itu ditargetkan membuat skuad Garuda berbuat banyak di Qatar. Harapannya, Sintayong membawa timnas Indonesia U23 finish di peringkat 3 besar di Piala Asia U23 tahun depan. Dengan begitu, timnas Indonesia U23 akan ambil bagian di Olimpiade Paris tahun 2024. Di timnas senior, Indonesia
akan melakukan FIFA Matchday. Menghadapi Turkmenistan, Sintayong telah memanggil 24 pemain. Timnas Indonesia juga sudah memulai latihan di Surabaya pada hari Senin. Dari 24 pemain yang dipanggil, ada 4 pemain yang mengalami cedera. Mereka adalah Saini Patinama, Dimas Derajat, Yakub Sayuri, dan Yance Sayuri. Untuk itu Sintayong memanggil 3 pemain timnas U23 untuk memperkuat timnas Indonesia. Ketiga pemain tersebut ialah Doni Tri Pamungkas, Alfian Dewangga, dan Zaki Ashraf. Dengan perubahan skuad timnas Indonesia itu, maka ada 7 pemain menuju debut timnas Indonesia. Sesuai dengan apa yang telah dijanjikan oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir, bahwa Indonesia akan menambah naturalisasi pemain grade A yang bermain di Eropa. Pemain tersebut adalah Jay Idzis yang sedang bermain di Venezia, kasta kedua Liga Italia. Erick Thohir mengatakan PSSI bakal membantu proses naturalisasi bek klub Liga Italia yang bermain untuk Venezia tersebut. Jay Idzis didatangkan demi memperkuat timnas Indonesia yang baru berumur 23 tahun. Karirnya sedang menuju puncak. Jadi pemain ini adalah pemain yang sangat potensial dan insya Allah akan menambah kekuatan timnas Indonesia kita. Dan diprediksi Jay Idzis bukanlah pemain keturunan terakhir yang bakal dibantu proses naturalisasinya oleh PSSI. Sejumlah nama seperti Emil Aldero yang bermain di Inter Milan dan Miss Hilger yang bermain di FC Twente yang akan dinaturalisasi oleh PSSI. Miss Hilger disebut-sebut sedang berada di Indonesia. Rumor itu muncul setelah sang ibunda Linda Tombeng membagikan momen Miss Hilger sedang berada di salah satu wilayah di Indonesia. Dan sebelumnya, 1 pemain lagi dari luar negeri juga diumumkan sudah bersedia menjalani proses naturalisasi. Pemain yang dimaksud adalah Nathan Joe Eon. Nathan sendiri tampil di klub kasta kedua Liga Inggris atau Championship, yaitu Swansea City. Tentu kedua pemain tersebut masih menjalani proses naturalisasi. Dan khusus untuk Nathan Joe Eon, Sintayong masih melihat lebih dalam lagi soal permainannya. Kalaupun 2 pemain tersebut sukses menyelesaikan proses naturalisasi, maka kekuatan timnas Indonesia bakal semakin mengerikan. Berdasarkan perkiraan saat ini, ada 8 pemain yang berpotensi jadi starting 11, diisi para pemain yang berkarir di benua biru. Ke-8 nama tersebut sudah dipastikan bisa mengisi semua lini di pos belakang. Jika memakai formasi 5 back, maka Sintayong bisa memenuhi daftarnya secara penuh. Ke-5 pemain tersebut adalah Sandy Walsh yang bermain di Kevin Meslin, kemudian Nathan Joe Eon yang bermain di Swansea City, lalu Jay Idzis yang bermain di Venezia, serta Elkan Bagot yang bermain di Ipswich Town, dan Saini Patinama yang bermain di Viking FK. Sementara di posisi tengah, timnas Indonesia sudah diisi oleh 2 pemain yang saat ini berkarir di Eropa. Kedua pemain tersebut adalah Marcelino Ferdinand yang bermain di KMS Kadin dan Ivan Jenner yang bermain di FC Utrecht. Timnas Indonesia juga sudah diperkuat pemain naturalisasi untuk posisi pemain depan. Pemain tersebut adalah Rafael Struijk yang saat ini tampil bersama ADO Den Haag. Tentu ke-8 pemain tersebut baru daftar sementara. Khusus untuk nama Sandy Walsh, ia mungkin bakal melakoni debutnya pada lawan Turkmenistan. Sementara nama-nama baru yang sudah menyelesaikan proses naturalisasi antara lain adalah Rafael Struijk dan Ivar Jenner. Sintayong masih bisa menambah daftar panjang para pemain tersebut jelang bergulirnya Piala Asia pada tahun depan di Qatar. Tentu hal ini tinggal menunggu kejutan-kejutan berikutnya dari Ketua Umum PSSI. Lalu sebagai pecinta sepak bola timnas Indonesia, semua kita berharap semoga Indonesia semakin jaya dan punya prestasi di kancah internasional.
Dan kita berharap pelatih Sintayong mendapatkan hasil yang bagus dalam setiap pertandingan dan Indonesia benar-benar mengukir sejarah di kancah internasional, bahkan akan tampil di Piala Dunia tahun 2026. Sahabat dunia bola, sampai jumpa kembali pada pertemuan berikutnya. Jangan lupa like and subscribe channel kami dan bunyikan lonceng notifikasinya agar kita bisa berbagi informasi-informasi update terbaru dalam dunia persepak bolaan Indonesia.